Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Allegri, Juventus terlempar dari persaingan Scudetto. Massimiliano Allegri menyesalkan kekalahan Juventus dari Inter Milan. Pelatih Bianconeri itu menyebut timnya sudah terlempar dari persaingan juara Serie A. Kekalahan ini membuat Juventus tertahan di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan 59 poin. Bianconeri tertinggal 4 angka dari Inter di atasnya, serta 7 angka dengan AC Milan selaku kapolista. Mulai hari ini dapat dikatakan kami secara permanen terlempar dari Scudetto. Sekarang kami harus mendapat poin sebanyak mungkin untuk mempertahankan tempat keempat dan mengincar Scudetto tahun depan, kata Allegri dikutip dari Tuttosport. Kata Simone Inzaghi soal penalti Inter Milan yang diulang. Tendangan penalti Calhanoglu sempat ditepis kiper Juventus, namun wasit kemudian memutuskan untuk mengulang penalti dan pada kesempatan keduanya Calhanoglu berhasil mengkonversikan penalti menjadi gol. Penalti itu pun menuai kontroversi dan banyak pihak yang mempertanyakan. Namun menurut Inzaghi tidak ada yang salah dengan penalti tersebut. Kami mengalami situasi yang sama terakhir kali bermain melawan Juve di San Siro, ditambah saya diusir dari lapangan karena membuang mantel saya. Saya menerima keputusan dan tetap diam, kata Inzaghi kepada DAZN. Belum pasti ke Real Madrid Kylian Mbappe, saya mungkin bertahan di PSG. Sejumlah laporan menyebutkan kalau Kylian Mbappe telah membuat keputusan dan akan hengkang dari PSG pada akhir musim ini. Namun sang pemain menampik kabar tersebut. Mbappe belum membuat keputusan apapun soal masa depannya bersama PSG. Sepertinya PSG memberikan penawaran yang sulit buat ditolak dan membuat Mbappe bimbang. Saya masih memikirkannya sebab ada elemen baru, parameter baru. Saya ingin membuat keputusan yang tepat. Apakah mungkin bertahan di PSG? Ya, tentu saja, kata Mbappe kepada Amazon Prime. Giliran Sergio Ramos dicemooh fans PSG. Sergio Ramos mendapat cemoohan dari para pendukung Paris Saint-Germain saat laga melawan Lorient di Parc des Princes. Cemoohan yang dilontarkan para fans PSG kepada Ramos agaknya memberi pesan jelas kepada sang pemain. Para pendukung PSG sepertinya masih kecewa dengan skuad arahan Mauricio Pochettino yang tersingkir dari Piala Prancis dan Liga Champions. Kegagalan itu membuat mereka melampiaskan kekecewaannya terhadap para pemain bintang klub dan Ramos menjadi sasaran terbaru dari amarah pendukung. Raheem Sterling masih lebih bagus dari Mohamed Salah. Mantan penyerang Chelsea Tony Cascarino mengklaim bahwa Raheem Sterling lebih baik daripada Mo Salah pada musim ini. Kendati statistik Mo Salah lebih unggul, Cascarino yakin Sterling lebih impresif daripada Salah di keseluruhan musim ini. Raheem memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya, lebih baik daripada dia di Liverpool. Dia juga brilian untuk Inggris. Sedangkan Mohamed Salah fantastis pada awal musim, tapi untuk Mesir dia tidak bermain dengan baik, kata Tony Cascarino dinukil dari Talksport. Louis van Gaal umumkan menderita kanker prostat. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal memberi kabar tidak menyenangkan tentang kondisi kesehatannya. Sosok yang pernah menjadi manajer Manchester United itu menyatakan menderita kanker prostat. Pengumuman Louis van Gaal tentu membawa dampak besar bagi timnas Belanda. Kini ada teka-teki besar tentang masa depan Louis van Gaal ketika Belanda tampil di Qatar. Usia dan kondisi kesehatan bisa menjadi kendala bagi Louis van Gaal untuk bisa mendampingi Virgil van Dijk dan kolega, tetapi sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari pihak Louis van Gaal. Tuduh Real Madrid menang karena match fixing, Iago Aspas, wasit ingin Karim Benzema cetak hat-trick. Bintang Celta Vigo Iago Aspas marah besar dengan kepemimpinan wasit saat timnya kalah 1-2 dari Real Madrid. Selesai laga, Aspas pun mengecam keputusan Gonzalez yang memberi hadiah penalti untuk Real Madrid sampai 3 kali.
Aspas menuding adanya match fixing pada laga ini. Terlepas dari kekalahan ini, Aspas mengakui bahwa timnya dibuat kesulitan untuk mencetak gol karena penampilan gemilang yang ditunjukkan kiper Real Madrid Thibaut Courtois. Sepertinya hat-trick Benzema adalah apa yang dia inginkan dan apa yang dia cari, ujar Aspas seperti dikutip Marca. Tottenham bisa kejar Arsenal. Tottenham Hotspur terus menjaga persaingan finish 4 besar dengan Arsenal. Manajer The Lily Whites, Antonio Conte, ingin berusaha sebisa mungkin hingga akhir musim. 3 poin dari Newcastle membuat Tottenham berada di posisi keempat klasemen, unggul selisih gol dari Arsenal yang baru bermain 28 kali. Dengan 8 laga tersisa, peluang Tottenham ke sana masih terbuka lebar, meski masih harus menggantungkan nasib kepada tim lain. Oleh karenanya, Conte enggan memusingkan itu dan memilih fokus membawa Tottenham meraih kemenangan sebanyak mungkin di sisa musim ini. Bantu Spurs jungkalkan Newcastle, Harry Kane disebut mirip Diego Maradona. Usai bantu Tottenham Hotspur jungkalkan Newcastle United, Harry Kane menjadi sorotan. Kendati tidak mencetak gol, pemain internasional Inggris ini membantu gol kedua Spurs. Selain itu, peranan penting pemain 28 tahun ini dalam menyeimbangkan permainan dinilai sebagai sebuah hal yang impresif. Berkat penampilan apik tersebut, ex-pemain Spurs dan Newcastle, David Ginola, membandingkan Harry Kane dengan legenda Argentina Diego Maradona. Ginola menyebut bahwa Kane seperti seorang playmaker dan dengan taktik Conte, ia menjadi pemain yang tajam dan berbahaya. Cabut dari Bayern, Lewandowski mantapkan niat gabung Barcelona. Lewandowski saat ini masih terikat kontrak dengan Bayern sampai tahun 2023. Klub Bavaria itu kabarnya masih ingin mempertahankan servisnya. Tetapi kabarnya Bayern kesulitan untuk bisa memperpanjang masa kerja sang bomber. Robert Lewandowski dikabarkan telah memantapkan niatan gabung Barcelona jika ia cabut dari Bayern Munchen pada musim panas nanti. Kabarnya Lewandowski siap merapat ke Camp Nou, bahkan ia disebut sudah menyatakan secara langsung kepada Barcelona ia siap bermain di bawah asuhan Xavi musim depan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!